104,5 FM Bana Radio Informasi dan Hiburan. Halo, yang barusan gabung di sini, welcome deh, menikmati ngopi santainya sampai jam 8 malam. Bisa dapat ini nih, bisa kenalan, bisa dapat referensi teman-teman baru, bisa dapat rekomendasi film yang bisa ditonton di pekan ini gitu. Makanya tetap dong gabungan bareng Lila ya sampai jam 8 malam. Nah, Sobat Bana, satu film yang bakal kita kupas juga di sini, ini menampilkan sang aktor. Nggak tahu ya, mungkin udah capek kali jadi aktor ya. Dia ini akhirnya menjadi sutradara dari film Pangku yang bakal kita kupas sesaat lagi. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Makanya bikin kopi. Iya. Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi, duduk-duduk, gampang kan? Tapi kalau kerja di warung, mesti ngelendot sambil di pangku-pangku gitu, Bu. Kalau nggak di sini, kamu tahu mau kemana? Kopi 3. Ganteng, belum kawin lagi. Tahu dari mana? Nggak pakai cincin kawin. Ya, Abu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Buku cari uangnya sampai malam terus. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, beli layangan, Bayu gak suka lihat ibu pangku-pangku. Nama orang tua, Sartika Puspita. bapaknya Bu. Kamu tahu bapakku nggak? Aku juga nggak pernah ketemu sama bapakku. Adik Reseki yang gede. Terkresek mah gampang. Ada bapak yang susah. 104,5 FM Bahana Radio Informasi dan Hiburan. Reza Rahadian menjalani debutnya sebagai seorang sutradara di film Pangku. Sobat Bana, film Pangku yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh tanah air di tanggal 6 November ya. Film ini menjadi salah satu karya yang paling ditunggu di tahun 2025 loh. Pasalnya nih Sobat Bana, film ini nih menjadi debut penyutradaraan aktor ternama Reza Rahadian ya, sekaligus produksi pertama dari rumah produksi Gambar Gerak. Sobat Bana, mengangkat fenomena sosial yang kontroversial. Film ini nih menghadirkan cerita tentang perjuangan seorang ibu di tengah kerasnya kehidupan Pantura atau Pantai Utara. Nah, Sobat Bana, sebelum tayang di bioskop, film Pangku ini ternyata lebih dulu mencuri perhatian di ajang internasional loh. Pangku terpilih dalam program Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HF dan diputar di Busan International Film Festival atau BIFF 2025. Lewat karya debutnya sebagai sutradara nih Sobat Bana, Reza Rahadian menyoroti fenomena Pangku di jalur Pantura. Sebuah realitas sosial yang kerap kali disalahpahami gitu ya. Film ini bukan hanya berbicara tentang pekerjaan saja, tapi juga menggambarkan perjuangan seorang ibu yang rela berkorban demi sang anak.
Nah, selain menghadirkan kisah yang menarik nih Sobat Bana, film ini nih juga dibintangi oleh talent-talent besar ya, seperti Christine Hakim dan Fedi Nuril yang memperkuat narasi emosional dari film ini. Sobat Bana, kira-kira seperti apa sih cerita yang dihadirkan di film Pangku ini? Film Pangku ini bercerita tentang Sartika ya, diperankan sama Clarissa Taufan. Ini seorang perempuan muda yang sedang mengandung gitu. Dia memutuskan meninggalkan kota asalnya demi mencari harapan baru untuk masa depan sang anak. Ia kemudian menempuh perjalanan menuju kawasan Pantura. Nah, di tengah perjalanan nih Sobat Bana, Sartika ini bertemu dengan Bu Maya yang diperankan sama Christine Hakim. Ini seorang pemilik warung kopi di pinggir jalan Pantura. Bu Maya ini terkenal sebagai sosok yang ramah dan kerap membantu orang yang dalam kesulitan. Dia menampung Sartika yang saat itu sedang hamil tua, merawatnya dan juga membantu proses persalinannya. Tapi ternyata nih Sobat Bana, di balik kebaikannya Bu Maya, di balik kebaikan hatinya ini tersimpan maksud yang tidak disangka-sangka gitu. Setelah Sartika melahirkan, Bu Maya ini membujuknya untuk bekerja di warungnya sebagai pelayan kopi Pangku. Pelayan ini tidak hanya melayani pesanan minuman ya, tapi juga menemani pelanggan duduk, kemudian berbincang, bahkan bersentuhan fisik. Awalnya nih, Sartika menolak, tetapi keadaan ekonominya ini membuatnya tidak punya pilihan. Sobat Bana, hidup Sartika berubah ya, kemudian berubah. Dia terjebak dalam rutinitas yang dia tidak kehendaki sama sekali gitu. Kemudian juga harus menghadapi pandangan sinis masyarakat dan mencoba tetap menjaga perannya sebagai seorang ibu. Dalam kesehariannya di warung kopi Pangku, Sobat Bana, akhirnya Sartika ini bertemu dengan Hadi yang diperankan sama Fedi Nuril, seorang supir truk pengangkut ikan yang sering singgah. Dari pertemuan demi pertemuan antara Sartika dengan Hadi, Sobat Bana, tumbuhlah rasa simpati di antara mereka. Dan Hadi ini melihat ketulusan dan juga perjuangan Sartika, sementara Sartika ini menemukan sosok pria yang tulus tanpa melihat masa lalunya. Konflik kemudian memuncak Sobat Bana saat Sartika ini mulai berani menentang sistem mengekangnya, sistem yang mengekangnya gitu. Dia menyadari kalau selama ini dirinya hanya menjadi alat bagi kepentingan orang lain saja gitu. Dengan dorongan dari Hadi, ini ya, Sartika ini kemudian berusaha menemukan jalan untuk keluar dari lingkaran kelam yang menjeratnya. Kira-kira Sobat Bana, apakah Sartika ini berhasil keluar dari jeratan itu, atau justru dia semakin tenggelam dalam kubangan sebagai seorang pemangku di warung kopi di Jalan Pantura? Sobat Bana, ada banyak nih ya para pemain yang udah punya nama yang ikut bermain juga di film Pangku ini. Ada Clarissa Taufan ini berperan sebagai Sartika, kemudian Fedi Nuril sebagai Hadi, Christine Hakim sebagai Bu Maya, Sakir Fauzi sebagai Bayu, juga ada Devanu Danendra sebagai Gilang, Jose Rizal Manua ini sebagai Jaya, Muhammad Khan sebagai Asep, Tijurut sebagai Tini, Nazira Cinur ini sebagai Yuna, juga ada Reza Sandika sebagai Gondrong, Galabi Tahira ini sebagai Sita, Lukman Sadinya sebagai Hasan. Kemudian juga diperkuat Jena Maisar Ayu sebagai Mami Karaoke, hingga Herliana Sinaga sebagai Ani, juga ada Happy Salma, Iswat Pratama, Nusa Kalimasada, Rizky Langit Ramadan, Dewi Medina, dan Arswendi Bening Suara. Sobat Bana, ada beberapa fakta menarik loh di balik film Pangku ini ya. Yang pertama, ini debut Reza Radian sebagai seorang sutradara. Setelah melanglang buana di berbagai film sebagai seorang aktor, Reza Radian ini mulai merambah peran di balik layar ya. Film Pangku ini merupakan proyek debut Reza Radian sebagai seorang sutradara film panjang.
Dan ide cerita ini muncul ketika Reza tuh Sobat Bana melakukan syuting di wilayah Pantura di tahun 2020 ya. Dia terinspirasi melihat fenomena warung kopi Pangku yang menjadi cerminan kerasnya realitas sosial perempuan di daerah itu. Sobat Bana, sebelum tayang di Indonesia, film ini sudah sukses di International Film Festival. Film ini terlebih dulu ya mencuri perhatian di ajang Busan International Film Festival 2025 dan film ini nih Sobat Bana berhasil meraih 4 penghargaan bergengsi. Ada Face of the Future Award, kemudian Press Award gitu ya, KB Vision Audience Award dan Central Asia Cinema Award juga dari Bishkek International Film Festival. Nah, Sobat Bana, fakta yang lain, film ini ternyata panen banget ya, masuk di nominasi FFI 2025 loh. Tidak hanya sukses di dalam negeri saja, tapi film ini juga disukai di luar negeri gitu. Ini Sobat Bana ya, film Pangku ini berhasil masuk 7 nominasi di Festival Film Indonesia 2025, meliputi film cerita panjang terbaik, kemudian pemeran utama perempuan terbaik, terus pemeran pendukung perempuan terbaik yakni Christine Hakim, juga ada penulis skenario asli terbaik ini Reza Radian dan Felix Kanesi. Kemudian pengarah artistik terbaik, penyunting gambar terbaik, juga penata musik terbaik. Sobat Bana, film ini ternyata bisa mengeluarkan unek-unek Fedi Nuril loh. Dia ini mengaku punya pengalaman menarik gitu ya selama proses syuting bersama Reza Radian. Menurutnya Sobat Bana, Reza ini adalah sutradara yang tegas dan galak, namun selalu memilih alasan yang kuat di setiap keputusan yang diambil. Sobat Bana, ini ada momen ketika ditegur Reza ya, si Fedi Nuril ini karena memutar tembangnya tuh terlalu keras saat sesi make up. Jadi tapi meskipun begitu Fedi ini menilai kalau ketegasan Reza justru membuat semua pemain tuh bekerja lebih fokus dan juga disiplin. Nah, fakta lainnya, film ini bertabur bintang loh Sobat Bana. Selain pemeran utama, Pangku ini juga melibatkan banyak talenta besar di belakangnya ya. Ada aktor senior seperti Christine Hakim, kemudian Lukman Sardi, Happy Salma yang digadang-gadang nih Sobat Bana bakal menambah kedalaman emosional dari film ini dan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi publik. Sobat Bana, film ini film Pangku gitu. Kalau ternyata ini tidak hanya berhenti di level cerita aja loh yang terasa lokal karena lokasi geografis yang dipilih gitu ya. Tapi film ini juga menghadirkan refleksi sosial tentang posisi perempuan dimanapun berada, global sekalipun. Ada relevansinya di situ gitu. Christine Hakim nih Sobat Bana berperan sebagai Maya. Karakter yang dia mainkan ini sebagai sosok kompleks yang dalam keterbatasannya ternyata tetap saling memangku Sartika. Sobat Bana, hubungan keduanya digambarkan rumit ya, penuh ketergantungan namun tetap manusiawi gitu. Sementara Nai Jendar Maisa Ayu menyebutkan kalau naskah Pangku ini seperti surat cinta untuk para ibu dan juga perempuan yang tangguh gitu. Dia menilai film ini berhasil menampilkan perempuan bukan sebagai korban yang dieksploitasi kesedihannya gitu ya, melainkan sebagai survivor yang menghadapi beban domestik, naskah dan juga persoalan reproduksi dengan ketangguhan yang luar biasa. Kejadian penulis skripnya nih Sobat Bana adalah menghadirkan perempuan sebagai pejuang tanpa menjual kesedihan. Nah, dengan berbagai perspektif itu, film Pangku ini bukan hanya hadir sebagai drama personal aja, tapi juga refleksi sosial yang relevan secara global tentang bagaimana perempuan itu bisa bertahan hidup di tengah ruang-ruang yang nyaris tanpa pilihan.
Sobat Bana, selain ada Reza Rahadian di balik layar ya sebagai sutradara, dia ini juga bekerja sama dengan sang produser Anya Ibrahim dan Gita Farah. Ini Sobat Bana, film Pangku ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 6 November. Dan sepertinya juga banyak penonton yang sudah enggak sabar untuk menantikannya karena prestasinya yang mendahului perilisan gitu. Kehadiran film Pangku ini Sobat Bana juga menjadi salah satu rilisan penting ya, dengan pemeran berbakat, juga capaian festival internasional. Publik ini sangat antusias untuk menyaksikan Reza Rahadian mengemas cerita dramatis itu ke dalam layar lebar. Oke Sobat Bana, kalau mau kasih kritik, saran ataupun juga masukan terbuka banget, silakan bisa ini ya, tulis komennya atau bisa juga langsung telepon di 0853 4545 45.